Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Serilius Situmorang dengan nomor induk mahasiswa 2006 1102 344 dari kelas 2B6 Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang leasing atau sewa guna usaha. Pengertian leasing atau sewa guna usaha. Leasing merupakan tindakan mengalihkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, leasing baru dikenal melalui surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Manfaat leasing bahwa leasing dapat memanfaatkan aktiva tersebut tanpa harus memiliki aktiva tersebut. Sebagai kompensasi manfaat yang dinikmati, maka leasing mempunyai kewajiban untuk membayar secara periodik sebagai sewa aktiva yang digunakan. Manfaat lainnya adalah bahwa leasing tidak perlu menanggung biaya perawatan, pajak, dan asuransi. Pihak yang terlibat dalam leasing: penyewa guna usaha atau lessee, perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor, perusahaan sewa guna usaha atau lessor, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal baik secara finansial, capital lease, operating lease, dan sale and leaseback. Bentuk kegiatan leasing yang pertama, financial leases atau capital leases. Kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha atau lessee pada masa akhir kontrak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Ciri dari financial lease adalah: yang pertama, lessor tidak menanggung biaya perawatan. Yang kedua, tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, diamortisasikan secara penuh. Kedua, operating leases atau service leases atau direct leases adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Ciri utama bentuk leasing ini adalah bahwa harga perolehan aktiva sebagai objek leasing tidak diamortisasikan secara penuh. Jangka waktu sewa guna usaha. Jangka waktu untuk operation lease pada umumnya lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis barang yang disewakan guna usaha. Sedangkan untuk financial lease pada umumnya jangka waktu sewa guna usaha mendekati umur ekonomis barang modal yang bersangkutan. Teknis pelaksanaan transaksi sewa guna usaha. Yang pertama, sewa guna usaha langsung. Transaksi ini terjadi apabila barang yang disewa gunakan belum pernah dimiliki oleh lessee sebelumnya. Dalam arti lain, lessor membeli barang modal atas permintaan lessee untuk digunakan oleh lessee. Yang kedua, sale and leaseback. Lessee mempunyai suatu barang modal. Barang modal ini kemudian dijual ke lessor, dan setelah itu lessee-nya menyewa barang atau mengadakan suatu transaksi sewa guna usaha tersebut dari lessor. Objek sewa guna usaha. Objek sewa guna usaha sangat beragam. Umumnya bersifat barang modal. Bentuk dari objek sewa guna usaha ini dapat berupa alat-alat, mesin, kendaraan, komputer, gedung, dan lain-lain. Perjanjian sewa guna usaha. Pada perjanjian guna usaha, paling tidak harus memuat keterangan terperinci mengenai beberapa hal berikut. Yang pertama, objek perjanjian. Yang kedua, jangka waktu leasing. Yang ketiga, harga sewa serta pembayaran. Yang keempat, kewajiban perpajakan. Yang kelima, penutupan asuransi. Contoh perusahaan yang bergerak dalam usaha leasing: PT Adira Finance. Contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang leasing atau sewa guna usaha dalam bidang kendaraan atau transportasi. Dibangun dengan kesungguhan tekad,
untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpercaya di sektor pembiayaan konsumen bidang otomotif. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan jumlah konsumennya. Adira Finance merupakan salah satu perusahaan leasing yang bergerak dalam bidang pembiayaan otomotif. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Adira Finance dalam berkecimpung di dunia leasing, di antaranya regulasi yang belum bisa mengakomodasikan saksi dalam kegiatan leasing yang mengakibatkan pajak berganda. Selain itu, masalah khusus yang dihadapi oleh pebisnis pembiayaan otomotif adalah bahwa perusahaan tidak bisa serta-merta menyita kendaraan karena cicilan atau kredit yang macet dengan alasan para konsumen memiliki hak perlindungan konsumen yang mengatakan bahwa yang berhak menyita barang atau kendaraan adalah pengadilan. Demikian yang saya dapat kabarkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.